Banyak konten YouTube yang mengatakan bahwa kalau kita ingin pasangan betah, ingin pasangan nyaman, ingin pasangan suka ngobrol dengan kita, maka kita harus membuat mereka merasa didengarkan, dipahami, dan diajak bicara tentang hal-hal yang mereka sukai. Benar nggak sih? Kayaknya sih logis ya, dan sepertinya sih bijaksana. Tapi saya ingin mengajak Anda berhenti sebentar dan mempertanyakan ini kepada diri kita sendiri. Apakah tujuan utama kita berkomunikasi dengan pasangan adalah untuk membuat mereka nyaman atau untuk benar-benar memahami mereka? Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya dua itu beda loh. Bedanya memang sangat tipis dan seringnya tidak kita sadari. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Ketika komunikasi diajarkan sebagai cara untuk membuat orang betah ngobrol sama kita, membuat orang merasa seperti bintang, apa yang sebenarnya terjadi? Tujuan komunikasinya jadi bergeser dari yang awalnya untuk memahami orang lain, untuk memahami dia, jadi untuk menghasilkan efek tertentu pada orang lain, untuk menghasilkan efek tertentu pada dia. Dan ini tipis banget bedanya. Karena dari luar kita tetap terlihat seperti peduli, kita tetap terlihat seperti mendengarkan dia, kita tetap terlihat seperti merespon, tetapi di dalam kita sebenarnya tidak lagi sungguh-sungguh sedang mendengarkan. Kita tidak lagi sedang sungguh-sungguh peduli. Fokus kita sudah tidak lagi pada apa sih yang sebenarnya dia rasakan, tapi fokus kita jadi lebih ke gimana caranya supaya dia makin nyaman sama saya ya. Fokusnya sibuk bikin dia nyaman, bukan benar-benar mendengarkan. Nah, di titik ini, komunikasi antara kita dan pasangan berubah menjadi modus. Dan mendekat dengan cara modus seperti ini, mendengarkan dengan cara modus seperti ini, itu keliru. Loh, kelirunya di mana? Bukankah membuat pasangan nyaman itu baik? Iya, nyaman itu penting, tapi masalahnya adalah kenyamanan yang muncul dari modus itu tidak sama dengan kenyamanan yang muncul dari orang yang benar-benar sungguh mendengarkan. Dalam hubungan yang sehat, orang merasa nyaman bukan karena kita melakukan teknik modusnya dengan benar, tapi karena mereka merasa bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan, benar-benar mendengarkan apa yang mereka rasakan, benar-benar mendengarkan apa yang mereka alami. Perhatikan perbedaannya. Seseorang bisa mendengarkan Anda dengan teknik yang sangat baik, kontak matanya tepat, responnya tepat, kata-katanya tepat. Tapi bisa loh, Anda akan tetap merasa, kok seperti ada yang kurang ya? Kenapa? Karena Anda tidak hanya membaca kata-katanya, Anda juga merasakan niat di baliknya. Dan manusia adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap niat ini. Kita bisa merasakan apakah seseorang benar-benar ingin memahami kita atau hanya sekedar modus aja. Lah, memangnya kalau kita modus kenapa? Kan tetap dengerin. Iya, memang tetap dengerin sih, biarpun dengerinnya ya dengerin modus. Dan di awal-awal hubungan, cara dengerin yang bikin mereka nyaman seperti ini memang bakal berhasil. Obrolan biasanya lancar, pasangan biasanya merasa nyaman dan hubungannya biasanya terasa enak. Tapi seiring bertambahnya usia, biasanya obrolannya akan terasa berubah. Akan ada titiknya nanti, pasangan jadi mulai merasakan sesuatu yang sulit untuk mereka jelaskan. Mereka merasa didengarkan, tapi kok tidak seperti benar-benar merasa dimengerti ya. Mereka merasa diperhatikan, tapi seperti merasa tidak benar-benar didengerin. Dan ini menciptakan satu pengalaman yang agak-agak aneh. Seperti dekat, tapi sebenarnya nggak kerasa dekat. Nah, dalam jangka panjang, ini bisa merusak sesuatu yang sangat penting dalam hubungan, yaitu kepercayaan, trust. Bukan kepercayaan bahwa Anda setia, bukan, tapi kepercayaan bahwa orang ini benar-benar mendengar saya dan peduli kepada saya nih. Bukan sekedar seperti peduli, tapi sebenarnya hanya untuk diri sendiri. Ketika rasa percaya itu hilang, hubungan bisa sih tetap berjalan, tapi kehilangan rasa dekat yang dibutuhkan. Nah, kenapa ini sering terjadi pada banyak pasangan di Indonesia dan mungkin banyak pasangan di mana-mana ya? Karena banyak pasangan tidak diajarkan bagaimana mendengarkan pasangannya. Yang diajarkan adalah jadi pasangan yang baik,
jangan menyakiti, jaga komunikasi. Mana zaman sekarang konten-konten pada cari algoritma kan ya. Coba lihat tuh di YouTube, banyak sekali judul seperti bagaimana memikat dia agar tidak mampu jauh dari kita. Bagaimana cara bikin dia baper abis agar diprioritaskan sama dia. Judulnya sih tentang mendengarkan, tapi mendengarkannya untuk memanipulasi, untuk melayani kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk memahami. Jarang tuh kita diajarkan apa sih yang sedang dia rasakan. Kok bisa ya mereka jadi merasa seperti itu? Apa yang terlewat dari pemahaman saya tentang cara dia memandangnya? Apa sih yang sebenarnya dia keluhkan? Apa sih yang sebenarnya dia inginkan? Akhirnya ketika belajar komunikasi, kita belajarnya teknik. Karena ya wajar sih teknik itu kerasanya jelas ya, terukur, bisa dipraktekkan. Tapi membangun hubungan dengan manusia itu nggak cukup hanya dengan teknik aja. Membangun hubungan dengan manusia membutuhkan kedewasaan manusia biasa yang tidak sempurna seperti kita untuk mendengarkan sisi manusiawinya dia yang juga tidak sempurna. Tidak hanya membutuhkan dua kuping untuk mendengar, tapi juga membutuhkan hati yang ingin bisa mengerti. Dan hadirnya ketulusan untuk mendengarkan itu nggak bisa dipalsukan. Lalu yang lebih benar itu apa? Sekarang kita ubah pertanyaannya aja. Daripada bertanya gimana caranya supaya pasangan nyaman ngobrol sama saya, coba tanyain, apa sih sebenarnya yang sedang dia rasakan sekarang? Yang masih belum bisa terlihat di saya, sehingga saya masih belum bisa mengerti apa sih yang lagi dia rasain. Perhatikan pergeserannya. Fokusnya bukan lagi pada hasil, tapi pada pemahaman. Dan ketika pemahaman itu terjadi, kenyamanan akan muncul dengan sendirinya. Tapi sebagai efek samping, bukan sebagai tujuan utama yang kita upayakan dari awal. Dan ini penting, karena dalam hubungan yang sehat, kita tidak mencoba untuk memaksakan atau menghasilkan efek tertentu di diri pasangan kita. Kita mencoba untuk memahami dunia batin dirinya yang tidak bisa dilihat dengan mata. Sebagai penutup, dengan video ini, saya ingin sedikit memberikan reminder untuk kita dan untuk saya juga. Selama ini, ketika kita mendengarkan pasangan, apakah niat kita adalah untuk benar-benar memahami mereka? Atau tanpa sadar, kita hanya sekedar mencoba untuk menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Karena dua hal ini nggak sama loh. Dan hubungan yang bagus tidak dibangun dengan modus, tapi dari keinginan untuk memahami yang tulus. Satu hal yang mungkin perlu kita ingat, pasangan kita tidak butuh kita yang sempurna dalam berkomunikasi. Mereka hanya butuh untuk tahu bahwa kita benar-benar ingin bisa mengerti dirinya. Itu aja.